Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi nih bersama saya Gilman Zikra, seorang mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, pada kali ini kita berada di video ketiga tentang video tugas sistem basis data. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan dari video yang kedua tadi, yaitu yang tadi itu tentang function, dan sekarang kita akan lanjut tentang trigger. Nah, judulnya masih sama, ini prosedur, trigger, dan function. Nah, kali ini video terakhirnya kita akan membahas tentang trigger. Nah, baik. Nah, untuk pembahasannya ya masih sama sih, ini pola pembahasannya. Yang ketiga ini kita bahas trigger. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke video pembahasan trigger pada PL/SQL. Oke, trigger. Apa itu trigger? Nah, trigger ini adalah kode PL/SQL yang otomatis dijalankan ketika suatu aksi terjadi di tabel. Nah, misalnya kita melakukan insert atau melakukan update atau delete. Nah, nanti kita nggak perlu memanggilnya karena dia akan langsung aktif saat terjadi. Nah, ini biasanya aktif dalam bentuk apa sih? Nah, jadi misalnya kita untuk membuat log, tahu log, LOG itu log. Log itu kayak riwayat perubahan atau kejadian yang terjadi di database gitu kan. Nah, misalnya kita menginsert sesuatu ke dalam tabel mahasiswa. Nah, nanti sistem akan mencatat riwayat perubahan itu. Nah, misalnya Gilman telah menambah mahasiswa baru pada tabel mahasiswa gitu, nanti dicatat di sana. Nah, gitu. Dan ini kita nggak perlu ketik manual, maksudnya tuh hasil dari trigger ini nggak perlu kita panggil kayak prosedur atau function. Nah, kalau prosedur atau function kan misalnya kita exec nama prosedur atau select nama prosedur. Nah, di trigger ini kita nggak perlu select kayak gitu, dia langsung masuk, langsung dicatat di dalam tabel log. Nah, tabel log ini biasanya kita buat dulu, nanti di triggernya kita sandingkan logikanya biar nanti sistem bakal mencatat ke tabel itu. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita lanjut penggunaan trigger. Nah, trigger ini biasanya digunakan untuk validasi otomatis atau mencatat perubahan data atau audit. Nah, terus mensinkronasikan antar tabel. Terus ada untuk notifikasi. Nah, biasanya kan kalau kita bisa apain ya, kita mau apain perubahan data di IRES, kayaknya itu kan ada notifikasi, ada perubahan data berhasil diperbarui. Nanti di notifikasi itu ada log, ada riwayat perubahan yang terjadi di situ. Atau kayak saat kita login di IRES, nah nanti kalian bisa nengok di atas itu ada notifikasi untuk pesan atau lonceng gitu kan. Nah, situ biasanya ada tuh riwayat login gitu. Nah, atau entah apa yang kita ubah nanti bakal muncul di situ. Nah, itu menggunakan sistem trigger. Nah, dia nanti bakal otomatis kecatat dalam tabel log, dan itu bakal ditampilkan ya, sebagai notifikasi atau sebagai riwayat. Nah, gitu. Nah, ada jenis-jenis trigger. Jenis trigger ada DML trigger untuk merespon insert, update, dan delete. Terus ada DDL trigger untuk merespon create, alter, dan drop. Terus ada trigger untuk log on, log off. Nah, nanti saat user login atau log off itu bakal kecatat riwayatnya. Nah, terus ada trigger untuk row level versus statement level. Nah, kalau row level ini eksekusinya per baris, kalau statement level eksekusi satu kali untuk satu perintah. Nah, gitu. Tapi untuk trigger-trigger ini kita nggak bakal contohin semuanya sih. Yang paling mudah tuh atau trigger log on, log off. Nah, untuk insert, update, delete juga boleh, atau DDL nih
Bisa aja, tapi kayaknya enggak deh. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan contohin yang lock on lock off ya. Nah, sekarang kita masuk ke format struktur default trigger. Nah, kalau kita membuat trigger ini 11-12 kayak membuat prosedur atau membuat function, kita create or replace. Nah, ini ke trigger. Nah, kalau sebelumnya kan prosedur berarti create or replace prosedur. Kalau function create or replace function. Nah, kalau trigger dia create or replace trigger. Nah, ini judul anunya nih sub SQL-nya. Jadi emang harus ada kayak ini pembedanya. Terus baru kita masukkan nama triggernya apa. Nah, ini dah yang membedakan trigger dengan prosedur dan function tuh ada kata-kata before, after, atau instead of. Nah, jadi misalnya kita memasukkan apa ya, jadi kalau misalnya kita mau login, kalau login tuh logikanya kan kita setelah login, nanti setelah kita masuk ke dalam IRES tuh barulah tercatat log aktivitas kita kan. Nah, berarti kita bakal makainya after login, nah atau after log on. Nah, nanti bakal kecatat tuh keterangannya after log on. Nanti after login nanti user kita kecatat sebagai login ke IRES ya gitu. Terus kalau misalnya log off, berarti dia pakai sebelum. Before log off, nanti kan berarti logikanya dia sebelum dia mencet keluar tiba kecatat gitu. Nah, terus kalau instead of nih belum coba sih sebenarnya. Nah, terus ada insert, update, of column apa segala macam, ini bebas nih mau pakai. Nah, kita mau insert entah before pokoknya ini tergantung logika yang mau kita buat. Kalau misalnya kita mau insert kan berarti setelah menginsert kita bakal catat, atau sebelum menginsert kita bakal catat, bisa. Kalau misalnya setelah update atau sebelum update bisa. Instead of nih kurang tahu saya. Nah, terus kalau on nama tabel nih, nah ini misalnya kita melakukan perubahan pada tabel mana kita melakukan perubahan. Nah, jadi for each row ini tergantung baris. Misalnya kalau misalnya kita update itu kita pakai for each row, karena yang diupdate tuh memang satu kolom, cuman yang dipanggil tuh satu baris, karena satu baris itu merupakan satu entitas yang nggak bisa dipisahkan gitu. Begin ini aksi saat trigger aktif, nanti dia bakal melakukan apa. Nanti bisa setelah after update, nanti beginnya nih insert into table log. Nah, nanti di insertnya ke dalam table log itu apa, misalnya usernya, itu tanggalnya, habis itu keterangannya, nanti tanggal usernya siapa, misalnya Gilman, tanggalnya berapa, tanggal berapa sekarang ya, 21 Juni, habis itu keterangannya apa, setelah update berarti kan Gilman telah mengupdate. Nah, gitu, nanti bakal masuk ke dalam tabel log yang kita buat di aksi ini. Nah, contohnya kayak gini. Ini merupakan trigger untuk login IRES gitu kan, atau login database. Jadi create or replace trigger. Ini nama triggernya singkat nih, trg_logon. After logon on database, begin. Ini kan logikanya gini dia. Setelah login di database, dia berarti setelah dia masuk, nggak mungkin lah dong sebelum dia masuk udah nyatat. Dan gimana sih caranya, nggak logis gitu kan. Kalau misalnya sebelum loginnya udah dicatat gitu, berarti kalau misalnya nggak login dia dicatat terus tuh. Nah, gitu. Jadi dia setelah log on database berarti begin di BMS data.putline. Nah, nanti ini bisa jadi notifikasi langsung nih, langsung muncul misalkan login nih ke IRESting, Anda sudah login. Nah, Anda berhasil login. Nah, itu bisa nih kayak gini, trigger pakai trigger. Tapi ini konteksnya dia langsung menampilkan user, nama usernya siapa, terus setelah login pada ini ada tanggalnya, itu tanggal, waktu juga, dan end. Begitu. Ini
memang simple, dan ini kita nggak perlu nggak perlu kayak select lagi, tapi nanti dia bakal eksekusi sendiri gitu. Nah, kita langsung contoh kayak, nah coba contohnya. Nah, ini tentang function tadi, kita pakai yang baru aja nih. SQL mana ya? Oh, ini. Oke. Nah, kita masih pakai user yang itu tadi aja, is erase on erase 4b 234. Nah tadi kan kita udah banyak buat tabel-tabel ya, entah tabel view atau tabelnya nggak ada sih, buat tabel view aja. Kita select nengok all from tab. Oke, udah banyak ya, 11 row, berarti ada 2 tabel view sama 1 tabel log. Berarti tabel lognya udah ada. Nah, ini kemarin saya coba untuk ngetes cara kerja trigger pakai tabel log ini. Nah, mungkin kita harus buat 1 tabel lagi. Kita sebelum membuat trigger, bentar. Ini bisa nih, kita mau contohkan yang ini. Nah, ini dia ke konteksnya bakal memunculkan pesan nanti setelah kita login, dia bakal muncul pesan di bawah itu. Nah, ini nggak perlu pakai tabel kayaknya. Coba kita buat ya. Ini read or replace trigger. Nama triggernya apa? Login dan login. Jadi login after logon on database. Kita pakai begin dbms underscore output underscore line. Kita kasih pesannya apa, misalnya user ini tipe datanya apa, nampilkan pesan log saat nyalain login. Nah, user sys context user env session user. Sebenarnya saya belum coba yang ini ya, karena ini agak beda ya. Saya dapat dari GPT sys context. Kita turun ini user GNP. Ini pakai petik lagi koma, petik lagi session user underscore user. Nah, oke, baru kita kasih ini. Setelah login pada kasih, terus ada ini char sysdem dd mm y itu apa nih, HH24 ini MI waktu ya. Oke, itu koma garis. Oke, siap. Nah, oke, kita balik ke sini. Ctrl S, Ctrl V.
garis enter. Trigger created with completion error. Apakah yang error? Show error. Encounter simple end of file. End of filenya begin. Oh ya, end belum ada ya. End titik koma. Trigger created. Nah, ini kayaknya kita bisa coba ya, kita pakai ini. Yang baru kita con login ke erase yang ini juga, con erase 4B 1 2 3 4 connected. Ada pun mungkin pun atau yang ini sini. Kayaknya apa nih, bakal apa, harus pakai tabel dulu. Tapi sini nggak ada insert ke tabel, salahnya itu aja. Kemudian kita coba pakai versi yang saya tahu ya. Jadi di dalam ini kita udah pernah buat ya trigger log on, trigger insert. Nih misalnya kita mau login ya, kita id aja lah. Nih kita kan login ke database nih, kita begini nggak perlu tampil ini, jangan kayak gini ya, kita nggak tahu nih jadinya apa sih yang login, gimana sih caranya, nggak tahu kan, nggak nampak jadinya. Jadi ini langsung insert into tabel log. Tadi ada log ya, di atasnya tabel log 4B kayaknya. Select al from log 4B ya enggak ya, udah banyak. Aduh, looping aja nih, banyak kan. 3788 row. Ini drop table aja lah, drop table log 4B. Drop table log 4B gitu, double drop. Nah, itu kita buat baru aja. Nah, cara buat tabel baru itu create table. Kita bakal buat lognya nanti, masih login juga, tapi dia bakal masuk ke dalam tabel log. Nah, kalau tadi kan dia harusnya menampilkan pesan langsung ya tentang siapa user yang masuk. Nah, tapi ini kita bakal masukkan ke dalam tabel log. Print or replace trigger. Nama triggernya apa? Login. After log on database, begin insert into nama tabel. Ini kita kan mau buat tabel dulu ya, lupa sorry ya. Create table namanya log aja ya. Log ya, value nya tuh dia ada user ID, IP datanya varchar 2, kapasitasnya 50 misalnya. Terus ada waktu katanya timestamp. Terus ada keterangan, tipe datanya varchar 2, ininya 50, 50 ini tutup kurung titik koma. Apakah bisa? Ting valid varchar. Kalau misalnya di sini dia nggak bisa nanti. Oke, tabel created. Nah, jadi gimana tuh ya ini? Nah, ini dia cara membuat tabel ya. Harusnya teman-teman sudah tahu. Create table log. Ini apa namanya, atributnya user ID, terus IP datanya varchar
250 nih, 50 ini size dari ininya apa namanya, kapasitas dari isinya berapa karakter nanti maksimalnya. Terus waktu, ini tipe datanya timestamp. Nah timestamp ini biasanya didapat dari sysdate. Nah terus ada keterangan nih ya tertribut aja. Terus tipe datanya varchar, panjangan juga 50. Oke. Nah gitu ya, buat. Terus coba kita des log. Nah ini ada user ID, waktu, keterangan, ini tipe datanya. Nah jadi kalau kita select, isinya tuh nggak ada karena masih baru kan. From log no row selected. Nah di sini lah kita bisa buat trigger. Misalnya kita buat create or replace triggernya apa, login, misalnya create underscore login. Nah itu kita buat ininya apa namanya, apa tadi ya, after login ya, after logon after logon on database langsung begin insert. Nah kita langsung insert into table log, nah ini table lognya kan ini. Terus kita buatnya values. Nah valuesnya itu apa, user ini username, habis itu ada apa ya, sysdate ini tanggal sekarang, dan keterangannya nih kita buat login. Nah titik ini, oke. Habis itu kita end titik koma, ini garis tab Ctrl V, coba eksekusi. Oke, trigger created. Nah gitu. Sekarang kita coba yang ini ya, tadi ada login ya. Nah ini kita tutup, terus kita buka lagi ini SQL. Nah kita coba login di sini ya. Nah kita coba tes di sini ya, select all from log. Nah nggak ada kan, masih kosong kan. Nah kita coba login sini ya, erase 4B. Nah oke, connected. Nah coba di sini kita tes ya, select. Nah ini dia, semua ada keterangannya, erase 4B login. Nah gitu dia, itu cara login. Nah terus kita kalau cara log off gimana? Nah, log off tuh kita harus ngedit lagi, nambah trigger baru gitu, karena ini kan triggernya tadi after log on ya nih. Nah ini kan after log on. Nah kalau misalnya kita log off, berarti dia before log off, dia sebelum log off dia bakal kecatat gitu. Nah kita coba ya, jadi ya udah dihapus dan nggak kecatat ya, simpan nih paste. Nah itu afternya sini, beginnya sini, habis itu insertnya di sini, valuesnya di sini, endnya di sini. Nah ini dia before log off, jadi before log off on database. Nah ini masih sama sistem. Nah ini kita ganti juga log off. Oke, Ctrl S, Ctrl V, garis enter, trigger created. Nah kita coba, masih apa ya, coba set lines 500. Kita select lagi tabel tadi, masih yang sama ya, ini masih sama, masih ada satu ya, login aja. Nah terus kalau misalnya kita log off dari yang ini nih,
Coba kita exit. Apakah keluar semua? Oke, enggak keluar semuanya. Lock. Oh, ini nggak masuk ya? Berarti emang harus dari sini ya. Nah, coba yang ini kita kita exit dari sini. Jadi kita login lagi. Exit. Nah, terus kita buka lagi. Nah, terus kita connect erase country 2234. Nah, habis itu kita select al lock. Kita mau enter. Masih sama ya, satu doang. Ini login doang, berarti gagal ya itu ya. Salah ketik ya ini. Nah, tapi tak apalah. Yang penting yang tadi loginnya udah berhasil kan. Nah, ini kalau login yang ini nggak bisa masuk ya. Nah, gitu. Untuk yang lain apa ya? Nih, sebenarnya kami ada ini membuat lock tabel. Nah, ini tadi kita udah membuat lock. Nah, terus tapi di sini dia membuat klik tambah untuk mencari ketika ada user menginsert tabel prodi ini. Jadi kita diminta nih buat di soal kan buat trigger. Tadi ini buat lock ini udah buat tadi kan. Tapi ini down. Nah, terus membuat sebuah trigger dengan trik tambah atau mencari ketika ada user yang menginsert tabel prodi dan trik update jika mengupdate kolom nilai KRS. Lakukan proses insert pada tabel prodi dan update pada tabel KRS. Nah, ini kita membuat 2 buah trigger. Ini bisa kita buat nih. Ini harus bisa, nggak bisa nih. Tapi sebelum itu kita harus melihat dulu perbedaan sebelum diinsert dan sesudah diinsert. Sebelum diinsert dan sebelum diupdate. Nah, jadi kan ceritanya dia mau nambah insert di tabel mahasiswa dan mengupdate di tabel KRS. Nah, jadi coba kita select mahasiswa. Nah, ini cuma satu, namanya Gilman Zikrat. Habis itu kalau misalnya kita update ini, kita cek KRS dulu. KRS apa yang mau kita update ya? Misalnya ini ngupdate nilainya. Nilai tapi dengan parameternya native. Nah, boleh. Nah, caranya gimana? Kita mau ini dulu ya. Pakai trigger tadi. Jadi create or replace trigger. Saya membuat trigger yang tambah dulu ya. Trigger lock tambah ini apa namanya, tambah mahasiswa, tambah MHS. After insert to atau apa on mahasiswa. Habis itu kita insertkan ke dalam tabel lock dari insert into lock values. Masih sama kan, ini user ya, user is date, terus ada apa caranya, tambah mahasiswa. Habis itu titik koma and garis, Ctrl S, Ctrl W. Apakah berhasil? Trigger created. Nah, di lock kita tengok dulu ya. Di lock kita belum tengok. Select lock. Nah, ini masih yang tadi ya, login ini. Masih yang login tadi. Nah, ini masih yang login. Nah, kita bakal tes insert. Nah, berarti kita mau coba nambah mahasiswa baru nih. Nah, coba kita insert into mahasiswa values kode ini ya. Name dulu, oke.
oh ya, ini dulu 23 50 456 1. Oke, terus koma namanya siapa, misalnya Rahman. Nah itu kode prodi ya, kode prodinya if juga deh, if. Nah titik koma enter. Info mahasiswa, insert info mahasiswa, trigger pilot trigger, dan 1 insert update delete trigger. Oh kita ada ini ya, trigger yang ini ya, pilot trigger validation. Padahal kita udah membuat trigger yang baru. Berarti dia nggak bisa ada trigger lain ya, misalnya kan ini kan triggernya konteksnya sama nih untuk insert, tapi di sini aku udah buat nih, saya udah buat trigger untuk insert update delete trigger. Nah gini, udah buat trigger kayak gini. Terus kita buat trigger yang konsepnya sama tapi dengan nama tambah MHS. Terus ini jadi enggak, ini masih kesimpan tapi dia mengarahnya ke sini. Revalidation delete trigger ini gimana ya? Drop dia, coba delete trigger, triggernya ins book del trip. Coba bisa nggak? Oh dia tabel doang ya, drop nanti drop. Nah trigger drop, nah itu dia, bisa nih. Nah, coba kita kasih insert lagi ya. Nah satu row created. Nah berarti kalau misalnya kita select all from mahasiswanya nambah. Nah coba kita cek tabel log. Ih hilang, kosong semua ya. Tadi dia nggak jadi masuk ya, tambah mahasiswa. Oh ada nih. Oh ini dia, kayaknya hilang. Hehehe, ternyata ada. Ini dia, berhasil nambah mahasiswa baru. Nah oke, cocok kan? Sekarang kita coba buat trigger baru, namanya kita update ya, update KRS, create or replace trigger hook KRS after update on KRS begin insert into apa namanya, log tadi valuesnya apa, valuesnya tadi kan user ya, user isDate, habis itu ada keterangannya update, ada KRS update nilai, kita mau nambah nilai kan ceritanya, update nilai. Nah ini di koma and garis. Nah trigger created. Nah coba kita update yang, berarti kalau kita mau update tuh insert untuk update KRS set kolom nilai, kan tadi mana ya KRS nya. Nah ini kan kolom nilai, ini kita mau update, ini mau nambah nilai di sini, misalnya di pip ini pip 221435, set nilai where mata kuliah ya, mk underscore ini mk underscore kode sama dengan nih, kita enggak ya. Nah
ini langsung garis aja nih karena kita lihat ini penting. Oke guys, nih trigger erase update nilai. Nah ini masih ada triggernya lain yang aktif ya, karena untuk insert kayak ini berarti kita drop trigger nilai trigger. Oke, trigger drop. Nah coba kita ulang tadi. Oke, ya udah kita buat lagi update TRS set nilai sama dengan A where mk underscore kode sama dengan pip ini pip 22 14 35 di koma ada iras ubah nilai print banyak lagi. Oke, drop trigger ubah nilai underscore print. Nah trigger drop. Nah coba ini nggak mungkin. Tuh satu row update. Nah coba select all from TRS. Nah ini udah nambahkan satu nilainya nih di sini di mata kuliah di sini. Nah kita cek lagi nih set dan ses 500. Kita akan mengecek apakah di dalam tabel log ada lognya. Ini update nilai, sudah ada. Kita berhasil menamatkan soal ujian 2024. Kita berhasil. Berarti down ya guys ya. Nah tapi ini sebentar, saya nggak ngikutin ini nih, terjadi penambahan pada tabel. Ini keterangannya nih, tapi nggak apa, yang penting udah berhasil ya. Tadi ada login, ada tambah mahasiswa, ada update-nya. Sayang sekali yang log off tadi nggak bisa ya. Kita masih belum tahu gimana, apa yang salah. Tapi kan tadi berhasil ya, cuman udah berhasil tapi dia nggak muncul di dalam tabel log. Nah tapi nggak apa-apa. Nah yang penting kita udah menamatkan soal ujian 2024 dan ini easy banget ya guys ya. Nah oke. Nah mungkin kita sampai ke kesimpulan ya. Ya kesimpulan.